Dibanding anak sekarang kurang ya, Ya. apalagi di mau pon sekarang ini kayaknya anak-anak atlet sekarang jauh beda dengan kita Betul. zaman dulu. Istilahnya katanya apa? Cengeng gitu. Iya, iya. Salam olahraga. Oke, kita bincang-bincang lagi ya. Dan ini mulai dari kita bicara soal prestasi. Kalau tadi kan awalnya Lae, Joshua dan Aprina terjun di dunia gulat. Ya, kalau kita feedback ke belakang kita nggak memungkiri gulat dan senam adalah cabang olahraga yang dulu memang mengharumkan nama Sumut. Ya. Ada dulu tadi Pak Mangawar Nebawe ya. Iya. Pak Asmaradana, Pak Jujur Simatupang, segala macam ya kan, Bang Yusrianto. Nah, jadi Lae kalau dari prestasi total ada 6. Iya. Bisa Lae jelaskan dulu waktu pon-pon apa aja tuh? Ya. Yang perlu saya sampaikan ya, pada saat tahun 1988 itu 88. ya prapon itu di Banjarmasin. Ah, Di situ saya main di kelas 82. 82. Berhadapan saya pada saat itu semifinal dengan Edi Santoso, juara SEA Games kita. Bengkulu ya? Ya Bengkulu. Dari SEA Games. Juara SEA Games ya? Iya. 87. Saya semifinal Liga Griko, saya dapat perunggu, kalah sama dia. Liga bebas, saya final sama dia kelas 82, saya kalah. Artinya saya masih belum pede begitu. Nah, untuk persiapan itu, hasil PON itu kita lolos 7 orang. Saya persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi 89. Pon 89. 89 mainnya itu untuk di Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Penuh motivasi saya pada saat itu. Jumpa dia di semifinal Griko, saya dapat perunggu juga. Namun ada timbul niat yang kuat pada saat itu. Saya jumpai dia, kita akan jumpa di Liga Bebas. Main kita. Dibilangnya, enggak, tahun depan punya. Oh, punya saya tahun ini, dia bilang. Di depan gubernurnya langsung. Iya. Ternyata pada saat itu kami jumpa final. Kayak bebas. Saya gaya bebas. Saya habis-habisan betul sama dia main. Akhirnya saya dapat menang dapat angka 8, dia dapat 2. 82 itulah. Setelah dia bapaknya di saya counter, setiap diserang. Jadi artinya dia kalah dengan kecepatan saya. Oh, di situ pula kelebihan Lae memang ya. Jadi artinya disitulah saya bisa kejar, ternyata saya bisa mampu kalau kita memang percaya diri pada saat melaksanakan, mengikuti latihan-latihan pada saat TC penuh PON yang kita dilaksanakan KONI pada saat itu, yang ketuanya Bapak Raja Inal. Jadi buat pon 89 lah mas pertama Lae. Oh, Saya satu itu emas. mendapat emas satu perunggu. Aprina udah main ya? Tahun 93 Oh, sih. 93. Oh, ponnya 93. Berarti dulu satu pegulat boleh main di 2 nomor ya? Bisa. Bebas dan Grigo boleh main. Iya bisa. Oh, Pada berarti saat 891, 893, 93 dapat 2. dapat 2, 96, dapat 2, 2000 dapat 1. Nah, di situlah dibatasi, tidak boleh lagi main 2 gaya. main 2 gaya. Itu dia. Jadi Aprina bisa 10 macam mana tuh, Di? Dari tahun 93 saya ikut pon. Pon pertama 93. Ya, pon pertama itu tahun 93 saya 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Terus tahun 96 3 emas, 1 perak. 96 3 emas. Iya. Hat-trick ya. Ya, terus baru itu tahun 2000 3 emas, 1 perunggu. 2004 4 terakhir ya. baru saya nutup karir saya dengan 3 emas. Berarti dia rutin hat-trick terus. Ya. Jadi aku ingat Aprina ini waktu 2004 Palembang, senam itu luan dipertandingkan lah ya. Ya. Sebelum pembukaan udah mulai. Setelah Iya, langsung sebelum pembukaan, pembukaan. Oh. Begitu juga USU. Iya. Jadi Aprina kasih 3, USU saat itu dapat 5, 8. Langsung. Di awal-awal PON TV nasional semua Sumut itu 3 besar. Kalau Iya, kan iya. 3 besar. Tapi saat itu justru kita menolak tuh urutan 19, PON 2004 itu. Iya. Jebloknya kita saat itu. Terus ada cerita menarik tentang Lae ini katanya. Lae sempat dulu ada di final PON berapa itu katanya, sempat ada mau ditawari apa? Bonus. Mau ditawari bukan bonus. Bonus, ya? Justru pihak lawan ingin menawar Lae ini Iya, supaya mengalah, bagi- berbagi bonus. Itu betul Lae? Itu di PON 93 itu. 93. Itu, Saat final? Iya, ada dari satu provinsi yang mendatangi saya ke penginapan. Sebelum final ya. Menawarkan supaya saya itu kalah di final. Namun saya berpikir, oh ini tidak baik, karena saya sudah janji sama Bapak Raja Inal 2 emas. Sampai diikuti saya ke pertandingan, mereka itu bawa apa namanya itu kantongan itu, ditawarkan saya. Duit lah itu ya. Saya tidak goyah.
nggak tamu-tamu pada saat itu bisa beli tanah 400 meter gitu, ya kan? Jadi saya berpikir, ya kita lihat aja lah Bu, saya bilang. Final saya pada saat itu sama provinsi yang Menawar itu lah ya. nawarin itu. Karena Bapak Rajainal di situ sama Suara Anas ada, sama juga wali kota kita ada dari situ, saya berpikir, wah saya belum kerja. Saya janji saya sama gubernur saya ada. Oh, Les itu belum dapat kerja? Belum, 93. Tapi saya udah ini mendaftar untuk ikut ujian ini. PNS. Ya PNS. Jadi PON kan bulan 9, ujiannya bulan 10. Nah, jadi saya habiskan itu semua supaya dapat 2 emas. Makanya pada saat pulang PON saya ikut ujian. Saya minta rekomendasi gubernur supaya saya itu bisa bekerja. Maka itu diberikan mulai di surat KONI dengan Bapak Rajainal. Nama saya itu tahun 94 bulan 5 keluar SK CPNS saya. Oh, di Diknas dulu ya? Iya, Diknas. Katanya sebelum final Pak Gubernur Rajainal menjumpai lagi juga katanya. Iya. Nah, pada saat itu Pak Rajainal ada di situ. Kumpul di situ ya. Iya. Sebenarnya kalau Lai Joshua ini banyak kan Pak Rajainal sama dia ini. Selain kerjaan lah, kan? Nggak dikasih kerjaan. Rumah. Pas mau merit dulu, lapor dia. Apa kau Joshua? Mau merit apa Pak? Baguslah kata Pak Rajainal kan. Kasih. Beberapa bulan merit datang lagi dah. Datang lagi kau ini kata Pak Rajainal. Oh, datang lagi kau udah merit kan? Udah Pak. Terus kau datang. Di mana istriku nginap Pak? Nggak ada dapat rumah. Kan gitu. Luar biasa. Luar biasa lah ini. Makasih lah. Dulu lah besar. Seprina juga dulu besar dapat bonus kalau PON. Tahun 93 itu masih 1 juta sampai tahun 96. Baru di tahun 2000-nya 15 juta. Tahun 2000 daerah lain saat itu? Udah 15 juta. Saat kita 51 juta, daerah lain 15. 15 juta. Saat kita 15, daerah Mereka lain? udah 30-50 juta. Berarti kita Makanya tetap saya pernah tertinggal, waktu ya. itu ditawarin pindah ke daerah Jawa Timur tahun 96. Setelah PON itu saya terbang ke sana dalam setahun. Sempat goyah juga lah ya? Ya iyalah bonus, Iya, siapa yang iya. nggak tergiur. Iya. Tapi Sumatera Utara tidak memberikan saya izin untuk hengkang. Jadi yang saya terima itu dibayarkan oleh Sumatera Utara lagi ke pihak Provinsi Jawa Timur. Teringatnya di saat masa pelatda PON misalnya, di saat itu bagi atlet ada uang saku? Ada. Ada juga Tapi ya? ya nggak banyak kayak sekarang lah. Banyak kayak Dulu sekarang. dapat uang 10.000 aja ditaruh di bawah bantal, biar jangan hilang. Tapi bagi Aprina dan juga bagi Lai Jos, uang saku itu bukan dasar alat kita untuk latihan kan? Oh tidak, kalau saya itu hanya semata-mata untuk penyemangat aja, Stimulus, tapi bukan ya. hanya gara-gara uang itu terus kita semangat, tidak. Setidaknya kita tahu loh, oh ini ada uang rupanya. Jadi dengan kita punya prestasi kita lebih dihargai lagi gitu. Ya artinya ada tak ada uang kita tetap berlatih. Tetap ya, kalau Itu yang dibanding paling anak penting, sekarang Mbak. kurang ya. Ya. Apalagi di mau PON sekarang ini kayaknya anak-anak atlet sekarang jauh beda dengan kita. Zaman dulu anak Betul, sekarang lebih kayak kesannya cengeng, Ya. tapi tahu duit, tahu nuntut gitu. Kalau Betul, kami Mbak. dulu enggak. Tahu latihan lu dikasih uang saku, puji Tuhan, syukur. Kalau enggak ya udah, enggak mikirkan uang saku dulu enggak. Betul. Jadi ini nilai betul-betul mudah-mudahan adik-adik kita tadi ini menonton Iya, ini menyaksikan jadi ini. inspirasi nih. Iya. Motivasi artinya segalanya bukan uang. Bukan uang. Ya. Motivasi dari Dari sendiri. dalam. Iya. Bisa Karena kita mengenakan jaket sumut di sini membela Ya, satu sumut. kebanggaan itu. Luar biasa. betul yang dibilang Aprina tadi. Memang kalau dibandingkan masa mereka saat sekarang jauh lah bedanya lah. Ya. Yang sekarang ini mungkin kita udah tahu lah atlet-atlet kita. Cengeng tadi manja harus ada angka dulu baru mau Iya. latihan kan itu. Ya contoh lah terakhir-terakhir ini kan karena sistem pengelolaan keuangan ini kan sempat tersendat Ya. uang saku atlet kan gitu. Terus macam-macam. Artinya jangan macam kata Syaprina tadi, jangan karena belum cair ini jadi Langsung Ya. nggak latihan, nggak latihan. nggak itu juga. Kan gitu dia lah. Jangan itu Ini- satu patokan sih. Ini kan semua tergantung kata hati. Ya. Ah, Iya. Kata hati atlet. Motivasi kami itu sangat beda dulu. Iya. Saya cita-citanya mau jadi orang terkenal. Iya. Cita-cita Prina tadi ingin Sukses. berprestasi, sukses. Jadi ini kan akibat timbul dari dorongan hati Pribadi, ya. ini, kata hati kita ini, apapun itu latihan harus kita jalani. Jalani. Lelahnya bagaimana, sakitnya bagaimana harus dijalani. Ya. Tidak ada istilahnya katanya apa, cengeng gitu. Iya, iya. Itulah ini kawan-kawan April ini dulu saya
gunakan juga untuk saya angkati, saya putar-putar. Untuk latihannya. Kami Untuk dulu latihan. satu tempat latihan. Iya, iya, di ujungnya di SG itu ya. Saya angkat, saya putar gitu, latihan pinggang. Makanya mereka nih kadang kalau orang gula datang menangkapi mereka ini untuk nangkap kakinya muter-muter gini, laki-lakinya pada lari semua. Kalau kita lihat ya, Rina, Iya. itu dia. Aprina siapa kawannya satu letting dia Pak? Di Senam. Satu letting saya nggak ada. Nggak ada, Tapi yang di bawah saya ada kemarin tuh, sekarang udah jadi guru di luar daerah, sama ada yang kerja di Tirtanadi. Kalau lainnya sama apa ya? Daslan, Mangasi. Daslan mengasih Anggi Muda. Anggi Muda satu letting ya. Yang si Pak Gagarin sekarang yang Gagarin Aritonang. Tapi Dia ini yang tiga ini trio apa nih? Jomadas nih. Joshua, Mangasi sama Daslan. Ini luar biasa ini. Jomadas, Jomadas, ya kan? Satu kos dulu ya. bukan satu latihan bersama, Satu tapi latihan kosnya bersama. berbeda-beda. Tapi macam mana komitmen kalian kabarnya dulu ya? Khususnya dalam setelah mencari pendamping, harus dapat yang ASN kabarnya atau anak USU itu harus harus orang Medan. Harus orang Medan. Harus orang Medan. Harus orang Medan. Ada tiga orang dari kampung kan, dari Iya. daerah. Mencari orang kota lah gitu lah. Iya. Dan tercapai ya. Iya. Dan semua kita orang Medan. Paling jauh. Jadi memang tekad itu adalah Iya. modal. Iya, betul. Menjadi orang terkenal, orang rumah, orang Medan dapat. Tapi le perlu juga lah ya, Jos, pemirsa tahu ini. Kalau lah dulu saat bertanding itu ciri khas atau keunggulan lah dibanding pegulat-pegulat daerah lain apa? Yang ditakuti dari lain? Semangat saya. Semangat ya. Dan Semangat yang dan kedua kecepatan. pantang menyerah saya. Pantang menyerahku itu yang membuat mereka itu keder. Saya kalau udah pemain mereka dulu dapat angka, saya kejar terus. Ya. Tak capek-capek saya kejar, saya nggak dapat. Berarti lah punya stamina Iya. tinggi Dan ya. ada kesan ya, khususnya di cabur bela diri ini lah ya. Mendengar nama orang Sumut itu takut. Ya, pada zaman Sudah keder. Sudah Itu keder. kubuktikan sendiri waktu mau ke Jurnas Gulat 99 di Medan. Ya, saat itu ayah pelatih Pak Smaradana semacam punya strategi menyembunyikan nama Joshua Sinurat. Jadi sudah datang tim Papua ke Medan menginap dia selama haji. Kita kan waktu itu masih news hunter. Ya. Kita kejar ke sana, saya jumpai pesaing dia si Yanci Sada Ya, Dari Papua. Papua. Dia yakin kali menang. Saya bilang, bagaimana dengan Joshua? Joshua tidak ikut. Oh. Karena saat itu publikasi menyebutkan nama Joshua nggak ikut. Disimpan lagi. Disimpan oleh Pak As. Saya bilang Joshua ikut. Langsung takut dia. Kos, Joshua ikut katanya. Dan jumpa di final lah ya. Aku ingat kali masih terbayang aku tuh. Pemirsa kelas 97 kg. Sudut biru Joshua Sinurat. Lah ini suka kali dia model mama ini kan. Dulu kan model celana gulat tuh ada karet. Digini. Langsung takut si Yanci Sada kata-kata itu aja gitu. Jadi memang dari nama pun udah luar biasa lah. Sekarang udah nggak ada lah itu yang itu. Kan gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong lah, selama karir pernah cedera? Pernah lah. Lain? Saya cedera rusuk saya. Oh, Sama cedera ini. tangan. Iya. Lama apanya pemulihannya? 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Dan sempat main lagi. Main itu. Tidak pernah ada rasa khawatir. Enggak. Rina? cedera di jari kelingking patah di Cina, mau SEA Games itu tahun 95, terus ankle, lutut operasi di Turki kemarin. Jadi kalau Rina 2004 stop karena memang faktor Bukan cedera. stop di 2004-nya sih Bang, lebih tepatnya di 2005 mau persiapan SEA Games ke Manila, saya cedera waktu pertandingan di Turki. Event Turki Open waktu itu. Turki Open. Saya cedera, kena lutut, langsung operasi, habis karir langsung. Kalau lain 2000 terakhir Tahun 92 saya cedera itu. 92, tapi masih terus bisa berkarir, bisa Cedera, berprestasi. ya. Ya. Tapi yang paling penting lagi gini, ya sekarang orang lain kan sudah tingkat pembina, kan begitu kan? Jadi atlet sudah, sekarang membina. Apalah kendala yang dihadapi oleh Lai maupun Aprina untuk mengangkat kembali nama besar ini? Khusus untuk dua cabur ini. Iya, apa yang salah? Kita bingung, apa yang Gulat salah di sama gulat senam. ini sama senam ini? Kenapa kok sepertinya stagnan prestasi itu? Nggak muncul lagi Joshua baru, Aprina baru, nggak ada lagi. Macam mana kira-kira? Saya jawab dulu ya. Ya. Yang pertama itu ini satunya yang saya bilang tadi.
kata hati atlet itu, Motivasi dari pribadi. motivasi pribadinya. Kalau dia punya tujuan dan cita-cita ingin orang sukses, dia pun Apapun. harus bekerja keras untuk berlatih. Itu saja kuncinya. Disiplin di situ, semangat tempurnya di situ, gigihnya di situ, dan rasa ingin tahunya banyak tentang teknik di situ. Bukan dipengaruhi yang lain-lain. Jadi ya dia kan? tidak terpengaruh orang lain, Fokus tapi ya, dia fokus. harus fokus kepada dirinya. Bagaimana saya supaya berhasil? Itu saja. Kalau masalah perlengkapan pendukung Kalau nanti ya. perlengkapan kita mendukung walaupun fasilitas Artinya di faktor sana. pendukung ya. Yang paling itu dari kata dalam hati. diri. Kata hati ya. Iya. Walaupun dulu zaman-zamannya lain memang fasilitas minim. Iya, kata hati. Kata Tapi- hati pribadi atlet itu. Kalau dia mau sukses kerja keras. Terus yang lain lihat. Serina belum? Oh ya, Rina dulu. Sama kayak seperti yang dibilang Bang Joshua, di senam itu gitu juga. Dan saya memang kalau melihat peralatan di senam memang minim sekali. Dari dulu tuh. Ya dari dulu. Dan juga memang pelatihnya mungkin ya lebih ada upgrade-nya lagi lah harusnya gitu. Karena kan nggak gitu-gitu aja nilainya dan nggak itu-itu aja gerakannya. Jadi Betul. harus lebih lagi banyak belajar. Dan senam juga dinamisnya ada perubahan-perubahan perkembangan Iya, ya. Rina. benar. Kalau memang mau juara seperti saya dulu lagi, ya kasih lagi alat yang benar gitu, alat yang sesuai dengan standar pertandingan. Niscaya pasti ada lah. Kalau Pastilah sekarang yang ini belum ya. standar yang kita miliki deh. Belum, bukan nggak standar lagi, Nggak layak. nggak layak pakai lah gitu. Matras kami itu bukan matras seperti yang saat ini dipakai, itu kan matras untuk bela diri, bukan anak senam. Gitu. Oh, itu beda matras ya? puzzle itu. Yang sekarang ini. Iya, yang kami pakai di teladan itu matrasnya puzzle punya Kalau- bela diri. Kalau dulu Dulu memang matrasnya minim, tapi masih bisa dipakai gitu, masih ada bisa lah untuk mendarat salto gitu bisa. Kalau Tapi nomor saya lain, sih kan memang gelang-gelang, kuda-kuda pelananya masih bisa pakai? Ada nggak? nggak standar lagi tuh Bang, karena udah goyang dan nggak membuat atlet nyaman melakukan gerakan di situ. Bisa beresiko lah ya. Iya, beresiko fatal. Saya memang bertanding bisa juara karena saya latihan dulu di pelatnas saja kan sampai selesainya saya akhir nutup karirnya di pelatnas saja saya. Jadi saya nggak tahu Bagaimana itu kondisi? alat yang jelek itu nggak tahu saya itu. Setelah turun melatih, Ya, saya udah sampaikan juga sama pengurus dulu. Tapi ya belum ada mungkin fasilitas itu sampai saat ini ya. karena itu juga maksud saya gini lah, macam lah bilang tadi semua dari hati. Dapat kita atlet yang dari hati tapi tidak didukung oleh peralatan seadanya. fasilitas harus Fasilitas juga. kan bahaya juga, Iya. bisa cedera juga, kan gitu kan. jadi yang lain lihat sama Prina yang lihat sekarang bedanya dulu zaman waktu kalian dulu atlet sama sekarang. Ya. Tadi kan udah disampaikan Lajos harus motivasi dari hati. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu. Tanpa ada apa namanya faktor-faktor lain, fokus latihan. Iya. Tidak peduli ini tidak perlu bukan karena duit, bukan karena Iya. apa. Kan itu. Menurut kacamata lain dibandingkan dengan atlet sekarang ini, lain juga kan aktif sekarang ini di KONI, Iya. tahu semua atlet. Apa kira-kira yang membedakannya selain yang tadi? Yang membedakan itu salah satu kan tadi saya bilang kan masalah motivasi. Terkadang kan juga atlet-atlet di bulan kita ini kan banyak juga anak kos. Tapi motivasi mereka terus tinggi. Walaupun sarana prasarananya kita di Gulat pun masih kurang memadai, namun bisa kita ikuti dengan baik dengan ada sarana prasarana yang ada di Unimed. Jadi bagaimanapun saya waktu dulu latihan, sarana yang kami pakai itu adalah di tempat latihan angkat besi. Kami digiring ke sana bagaimana ngangkat besi sampai 100 kilo, 150 kilo, dan itu juga bisa kita temukan di Unimed, di PIK. Barbel itu yang 102 sampai 200 itu ada. Sekarang tergantung atlet yang memanfaatkan fasilitas itu. Di samping itu ada, dia juga harus punya motivasi supaya seimbang latihan fisik dengan latihan teknik. Sehingga apa yang diinginkannya itu untuk mencapai cita-citanya itu bisa dapat diraih. Yang penting dia rajin membaca. Yang kedua dia sering lihat YouTube pertandingan. Update. Supaya bisa dibandingkannya. Oh saya masih begini. Dan rajin bertanya kepada pelatih. Kesalahan saya itu di mana Pak? Kelemahan saya di mana? Itu akan kita perbaiki. Nah, jadi harapan-harapan itulah ke depan. Apalagi ini 6 bulan lagi PON. Jadi mereka ini juga harus punya motivasi yang tinggi.
Jadi untuk pon ini bulan berapa medali target? Ya kalau target kita seperti yang kita utarakan pada saat itu di Dinas Olahraga, kita 1 emas. Artinya kita masih merendah lah. Satu ya, kita tuan rumah 1 emas ya kan? Iya, kita merendah. Nanti kita tidak tahu juga nanti bagaimana pada saat drawing. Ini kan ditentukan drawing juga ya. Artinya begitu. Kalau senam Rin, berapa mas? Kalau senam kayaknya minim ya, nggak bisa saya menargetkan karena saya juga jujur saya nggak terjun di senam. Jadi saya cuman lihat-lihat dari perkembangan dari teman-teman aja. Oh ini Rina nggak terlibat di tim PON? Tidak, saya dari Dispora aja jadi TD-nya aja. Oh, ini lagi. Iya. Ini katanya leha luar biasa nih ya. Ada bawa medali lagi kita ini. Vietnam. Apa bahasa apa ya? Cihao segala macam. Vietnam Ini apa Vietnam dia? ini ya? Kejuaraan apa Vietnam? Kejuaraan gula Asia Tenggara. Kejuaraan gula Asia Tenggara. Tapi ngomong-ngomong lah ya, Laya 6 emas, Aprina 10 emas, belum lagi prestasi-prestasi internasional. Apa yang udah dikasih pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sama orang lain? Ya kalau kita lihat ya kita waktu itu diberikan Bapak Gubernur Raja Inal sebagai Kerjaan. aparatur Kerjaan. PNS. Dijanjikan memang, Iya, dijanjikan. Oh. Pak Gubernur pada saat itu komit untuk memperhatikan masa depan atlet. Ya, artinya pekerjaan dapat lah SN ya. Dapat, ya. Tanah udah ada tanah dikasih tanah. Tanah nggak ada. Nah, Rina mungkin ada Rina. Sebelum dari mas lu Rina, nggak ada Ya. tanah dapat. Kalau Berbeda. saya nggak ada, tapi waktu mendiang Pak Tengku Rizal Nurdin sebagai gubernur dulu, saya dapat pindah dari Nias, ASN-nya pindah ke Medan. Jadi di kantor gubernur langsung saya bekerja. Oh penempatan pertama di Nias dulu. Iya. Dan ini puji Tuhannya saya dapat waktu Pak Edi menjabat gubernur, saya dapat promosi sebagai kepala seksi di UPT Kebangkatan Olahraga. Sekarang Rina kepala seksi. Iya. Kalau Pak Joshua udah kepala bidang ya. Udah. Alhamdulillah juga. Nah tapi ya kita syukuri. Nah, walaupun seharusnya dengan prestasi luar biasa seperti ini maunya ya diperhatikan lah. Karena kalau orang olahraga kita tengok bisa hidup mapan, Ya. praktis banyak orang tua pun mendorong anak-anaknya. Jadi olahragawan aja kau nak, jadi olahragawan aja kau. Jadi kalau sekarang kalau masih biasa-biasa aja, orang tua pun malas merelakan Malas, anaknya ya. untuk jadi olahragawan lah. Ya. Kan gitu. Kalau kami ini udahlah wartawan, nampak tilasnya kami, nampak tapi tak jelas. Jadi gitu lah, keras. Oke. Baik. Apalagi Harapan kita ini ke depan ya. Oh, iya, Untuk iya. nanti habis PON. Hmm. Kami para mantan atlet ini ya mengharapkan pemerintah provinsi ini memperhatikan masa depan atlet. Iya. Jangan hanya segi bonus saja. Ya, Pekerjaan itu sangat Masa depan, itu masa depan. Iya, masa depan. Jadi hal ini perlu nanti ke depannya habis PON bagaimana ini atlet-atlet yang punya prestasi di PON ini bisa mendapat pekerjaan. pekerjaannya. Itu saja. Itu yang lebih penting, bukan karena bonus. Iya, Bukan bonus karena itu kan bisa nanti itu ditabung. Tapi pekerjaan ini untuk sampai pensiun. Ya artinya gini, aku punya mimpi memang. Ini udah pernah aku sampaikan, bahwasanya atlet pun maunya atlet itulah pekerjaan. Ya. Apa kerjaan atlet? Artinya kita dan atlet itu harus mendapat pensiun. Kalau dia prestasinya udah seperti ini, seharusnya dapat pensiun. Kan dari pemerintah provinsi, kalau dia olimpiade, udah urusan negara ke situ. Ya. Jadi macam orang lain ini bukan mudah lah. 16 juta lebih masyarakat Sumut, bisa kita data berapa orang yang bisa dapat 10 emas? Mungkin Saprina. Ya, satu-satunya. Ya nggak ada yang lain masa. Anak emas, runner up lah ya, atau ada di atas lah sedikit. Ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kita berterima kasih lah ya sama orang lain Joshua sama Prina. Ya. Hari ini juga sudah datang dan mungkin banyak belum tahu ini cerita tentang kalian ini. Ya. Dan harapan kita apa yang disampaikan tadi memotivasi Ya. ya bagi calon-calon atlet kita yang mau ikut PON ini lah ya. Ya. Kan gitu. Kita buat bangga Sumatera Utara kita nih melalui olahraga di PON. Baik. Gitulah. Sip, Ya. mantap. Oke. Iya. Terima kasih, demikianlah podcast kita pada hari ini. Luar biasa tadi, menginspirasi kita semua, terutama bagi atlet Sumatera Utara Iya, atlet yang akan bertanding di PON nanti. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi atlet kita semua dan bisa sukses. Sukses ke depan. Ya, tetap sukses lah ya. Sip. Oke, sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Oke. Salam olahraga. Ya. Bersatu kita Juara.